Oke, proses bongkar laptop Dell. Tipenya apa ini? E6410. Kasusnya adalah no charging. Jadi adaptor dipasang tapi ya baterainya nggak ngecas gitu. Di kondisi ini baterainya normal ya. Di video kali ini akan ada dua segmen. Segmen pertama adalah disassembly atau cara bongkar. Video kedua adalah service, proses service. Ini adalah laptopnya Dell E6410. Oke. Langkah utama yang harus dilakukan adalah siapin wadah untuk bautnya. Langkah pertama adalah kita harus lepas baterainya dulu, karena kalau kita nggak lepas baterai terus kita bongkar casing dan ternyata ada yang konslet atau short, itu bisa berbahaya. Oke, casingnya seperti ini. Ini adalah RAM-nya. Serinya adalah M471B5273DH0YK0, 4GB 2RX8, PC3L 12800S 1111F3. Yang kedua 4GB 2RX8 PC3L 12800S 1111F3. serinya adalah M471B5273DH0YK0. Lalu lepas baterai CMOS, lalu lepas DVD room. Oke. WiFi card dibuka dulu karena kabelnya nanti akan menghalangi pada saat proses bongkar. Oke, karena baterai udah dicopot dan baterai CMOS udah dicopot, kita dengan aman bisa melepaskan fleksibel LED. Kalau misal baterainya masih terpasang, besar kemungkinan bisa saja pada saat kita lepas fleksibel LED muncul short, entah itu 19 volt atau tegangan 3 volt. Biasanya arahnya ya kalau nggak blok LVDS yang bermasalah, atau akan langsung mengarah pada chipset VGA, dan itu akibatnya fatal sekali. Ini masih ada segel ya, segelnya kita buka dulu. Oke, ini fan. Baut kita buka. Intinya pada saat proses disassembly atau membongkar daripada laptop yang utuh menjadi part per part gitu kan, yang harus kita perhatikan adalah
bautnya jangan sampai tertinggal, karena pada saat kita bongkar kalau ternyata masih ada bautnya itu bisa merusak casing kalau kita paksakan untuk buka. Perhatikan di bagian casing ini itu ada baut di samping casing ya, jadi dibuka juga. Jadi di posisi ini kita akan membongkar total laptopnya. Jadi sambil kita belajar cara bongkar dan pasangnya nanti. Untuk tipe build up untuk Dell dan juga Lenovo, biasanya proses bongkarnya memang akan sangat panjang sekali, karena memang tipe ini entah gimana desainnya memang dibuat sangat rumit sekali. Mungkin supaya menampilkan kesan apa ya istilahnya profesional. Kita perhatikan dulu masih ada baut atau enggak. Sepertinya masih ada. Oh enggak, ini posisinya apa berarti? Kalau dirasa sudah tidak ada baut, kita balik posisinya ke bagian keyboard. Hati-hati karena ini baut engselnya sudah kita buka. Kalau kita bukanya dengan paksa dan nanti patah, itu repot sekali. Oke, masih aman. Sekarang kita buka bagian keyboard. Biasanya perlu dicongkel. Oke. Alat untuk mencongkelnya kalau bisa jangan yang tajam. Harus yang aman buat pusing biar nggak berbekas. Dibiasakan untuk membongkar laptop dengan tipe keyboard di luar yang tidak di bawah frame, itu pasti keyboardnya dibuka, karena biasanya di bawah keyboard akan ada baut lagi yang harus kita copot gitu kan. Oke, mantap, keyboardnya berbentuk soket, nggak ada kabel, keren sekali. Kita buka lagi baut-bautnya. Perhatikan apakah masih ada baut atau enggak. Jangan terlalu terburu-buru, santai aja. Oke, setelah baut dirasa tidak ada, kita lanjut ke proses melepaskan fleksibel. Hati-hati pada saat menarik fleksibel, jangan terlalu pakai tenaga juga, takutnya sobek. Oke, sekarang kita lakukan pencongkelan. Bodinya
pelan-pelan aja. Ngapain? Sepertinya ini apa ini kok? Oh, kuncian, sorry. Perhatikan bautnya. Oke, kita lepas engsel dulu, mencegah resiko-resiko yang terjadi nantinya. Oke, LED udah kita lepas. Lanjut ke casing. Nah, ketika kita buka ini kan dia akan ada sedikit kuncian bagian sini, maka kita perhatikan lagi apakah masih ada baut yang belum dilepas atau tidak. Kalau ternyata memang tidak ada baut lagi, maka berarti hanya kunciannya saja. Hati-hati. Oke, bagian sini ada baut. Kita buka, kita putar bautnya perlahan-lahan sambil kita angkat casingnya. Karena biasanya kalau laptop sudah lama tidak dibongkar, biasanya bautnya akan haus dan dia akan nempel ke dudukan di casing. Congkel lagi dengan alat yang tidak tajam. Oke, ini kita buka dulu. Oh, ada kabelnya kita lepas dulu. Ini ngunci. Oke, sedikit lagi. Tidak ada kuncian, maka mungkin kita harus mendorong casingnya supaya dia mau copot. Oke, sip. Oke, harddisk kita lepas dulu. Bautnya sudah dicopot semua. Oh, ada kuncinya enggak ya? Nanti kita langsung dorong. Oke, ini harddisknya dicopot dulu. Serial number daripada harddisknya ini mereknya HGST atau Hitachi. Serial numbernya 0J23375D A5 2800 P3C. Kapasitasnya 500 GB. Oke, di kasus ini adalah tegangan 19 voltnya dia masuk ke power tapi tidak menyebar ke charging. Maka kita harus cek. Kalau misalnya memang ini udah masuk segmen service ya, untuk bongkar seperti itu, atau kita bongkar dulu aja deh semua ya, biar enak. Oke. Oke, kita buka pelan-pelan konektornya. Di sini konektor chargernya posisi di kiri ya, di kanan itu nggak terlalu penting. Maka bagian sini kita nggak perlu buka, jadi langsung buka di bagian mainboardnya aja.
Perhatikan apakah ada baut yang mengunci atau enggak. Oke. Untuk membuka konektor ini, ujung kiri dan kanan itu dorong pelan-pelan kiri kanan. Jadi jangan tarik kabelnya. Oke. Sepertinya harus lepas baut yang di sini karena dia mengunci mainboard. Oke. Ini baut masih ada, kita buka dulu. Apakah sudah bisa ditarik? Oke, pelan-pelan angkatnya. Oke, hati-hati, ada konektor di bawah menuju ke kabel power. Jadi kita, atau DC in ya sebutannya, kita lepas karena DC ini akan kita gunakan untuk memasang power supply. Siap. Sip. Ini adalah proses disassembly atau cara bongkar tipe E6410. Kalau nggak salah itu seri.